A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut satu persatu. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah seperti ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memaknai kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-8 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwaminna lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu bersikap tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, Allah telah menganjurkan, Allah telah memerintahkan kepada kita, kepada umat manusia, untuk selalu menegakkan kebenaran, untuk selalu berperilaku adil. Janganlah sampai karena kebencian kita terhadap suatu kaum, terhadap suatu komunitas, menyebabkan diri kita menjadi berperilaku tidak adil. Karena keadaan adalah neraca kebenaran. Jika hilangnya keadilan dalam suatu kaum, dalam suatu komunitas, maka lenyaplah kepercayaan masyarakat. Maka akan timbulnya kehancuran, maka akan timbulnya fitnah. Ayat tersebut juga mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia jangan sampai adanya perbedaan, adanya perselisihan, adanya pertikaian. Begitulah contoh perilaku orang yang beriman. Karena orang yang beriman mengutamakan keadilan daripada berperilaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan ditempatkan di atas hawa nafsu. Keadilan ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Keadilan ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Sebab keadilan lebih dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa.
penyimpangan keadilan, termasuk penyimpangan dari sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menciptakan bumi ini bukan untuk mengguncangkan masyarakat manusia. Maka jangan heran jika banyaknya tindak kriminalitas, banyaknya demonstrasi, banyaknya kehancuran, karena tidak ditegakkannya keadilan sosial di kalangan mereka. Yang kaya semakin menumpuk kekayaannya, dan yang miskin semakin dimiskinkan. Yang berkuasa semakin mencengkram dengan kekuasaannya, dan rakyat jelata semakin tak berdaya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memerintahkan, menganjurkan kita untuk selalu berperilaku adil, untuk selalu berbuat kebajikan. Kita lihat surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil, berbuat kebajikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu untuk berbuat keji. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Subhanallah. Jika kita lihat dari utayan kata artian surat An-Nahl ayat 90, Allah memberikan pengajaran agar kita dapat mengambil pelajaran. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ayat ini ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran, yang membicarakan tentang kebajikan. Berbicara soal keadilan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seorang guru. Seorang guru harus berperilaku adil terhadap anak didiknya. Anak didiknya yang berprestasi, anak didiknya yang tekun belajar, tentu harus diapresiasi. Dan anak didik yang belum berprestasi, guru juga harus sadar diri. Mungkin saja sang guru kurang memberikan rasa perhatiannya terhadap anak didik yang belum berprestasi. Padahal semuanya harus dikasih dan dikasihi. Seorang direktur harus mengapresiasi para pegawainya, khususnya pegawai yang lebih giat dalam menjalankan pekerjaannya, agar ia tidak merasakan sia-sia pekerjaannya. Mungkin juga akan mengganggu keikhlasannya dalam bekerja. Seorang pemimpin amat sangat harus berperilaku adil, harus berperilaku bijak. Sangat tidak pantas seorang pemimpin merasakan kesenangan di atas penderitaan anggota atau masyarakat yang dipimpinnya. Jika seseorang memiliki 99% keburukan, maka kita juga harus tetap berperilaku adil terhadapnya. Karena mungkin saja 1% itu adalah kebaikan dari orang tersebut, dan kita tidak ada yang tahu jika di akhir hayatnya orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Marilah bersama-sama kita saling mengingatkan untuk berperilaku adil di dunia ini.
Marilah kita sama-sama untuk selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan dunia ini, khususnya negeri ini. Syukran kasiran ila hada minni. Al-afu minkum wala tansa. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.